Halo, ketemu lagi dengan gue Askar. Untuk segmen Amputi Story episode kali ini, gue akan mengangkat cerita tentang wanita pendaki gunung. Gimana? Tertarik kan? Oke, mau tahu cerita lengkapnya? Ayo kita saksikan bersama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arufma Sukma. Asal aku dari Ponorogo, domisili aku saat ini sama orang tua sudah di Ranggersik, tepatnya di Dorejo. Dan karena saat ini aku kerja di Surabaya, jadi aku kos sendirian di Surabaya. Jadi aku korban tabrak lari mobil itu tanggal 8 Agustus 2018, itu tepatnya di daerah Madura. Lebih lengkapnya gimana nanti kalian bisa scroll lah di channel aku nanti. Jadi amputasi aku di atas itu teman-teman kalian bisa tengok segini, dan kalau diukur itu sekitar berapa ya, ini kan lutut aku nih yang asli sekitar 6 sampai 5 cm lah dari pangkal lutut aku. Aku punya kaki palsu itu 3 teman-teman. Jadi yang pertama itu aku dapat kaki palsu tepat di Februari 2019, aku tanggalnya lupa. Jadi itu kaki palsu buatan dari Pak Cipta daerah Pasuruan. Jadi kaki palsunya itu kayak gini. Jadi dia bahannya masih kayak kaki palsu biasanya. Dukung kami dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update dari kami. Terima kasih. Dan dia masih pakai sabuk ya, karena kan mungkin kaki palsu itu didesain buat kayak orang-orang yang mobilitasnya lebih tinggi. Dan kemudian alhamdulillahnya aku tepat di bulan Juni itu aku mulai nabung teman-teman. Jadi aku beli kaki palsu aku sendiri. Nah, ini kaki palsu aku beli di Mas Iput itu di daerah Solo. Dan kaki palsu ini tuh aku didesain motif batik ya. Jadi dia tuh bisa dibuat polosan kayak gini atau dikasih body lutut. Jadi kalau dikasih body lutut ini tinggal ditempel. Dan dia tuh juga masih pakai sabuk. Tujuan Mas Iput itu dia kasih aku sabuk karena mungkin dia tahu ya kalau aktivitas aku tuh banyak dan berat karena aku suka daki gunung. Jadi tuh ini tuh cocok banget dibuat ke gunung. Jadi tujuannya biar nggak mudah lepas gitu. Waktu itu di bulan Mei aku tuh dikasih kabar bakalan ada seleksi buat pemberian kaki palsu gratis dari rumah sakit. Karena waktu itu amputasinya di rumah sakit Dr. Sutomo. Dan dokter aku itu dia nyaranin, cobalah kamu ikut seleksi, siapa tahu lolos kan, beruntung. Dan dari profesor langsung yang pembuatan dari Jepang. Alhamdulillahnya aku dapat kabar bahwa waktu itu aku lolos seleksi. Dia kaki palsu buatan dari profesi Jepang. Jadi ini tuh bahannya bagus ya menurut aku. Dan dia itu kayak gini, cantik kan kukunya, wajar cewek. Dan kaki palsu ini tuh didesain dia vakum. Jadi ini tuh vakum, dan kalau misal ada keringat atau apa kita tinggal keluarin ini sih dari sini. Jadi lebih fleksibel dan dia tuh tanpa sabuk. Jadi setelah aku dapat ini kok lebih cenderung pakai ini karena yang pertama itu karena nggak ada sabuknya, jadi aku nggak ribet buat ngelepas pasang. Dan ini tuh lebih enaknya dia bisa dibuat rotate. Jadi dia tuh ada tombol yang bisa dibuat muter kaki kita, bisa dibuat sila, dan itu nyaman banget gitu kan. Jadi aku semenjak itu akhirnya aku mencoba latihan. Karena mungkin udah 1 tahun ya aku nggak pakai kaki palsu dan aku kemana-mana pakai tongkat. Jadi yang pertama itu aku masih belum bisa ngerasain kayak kaki aku tuh nyatu sama tubuh aku gitu kan. Jadi itu sih yang bikin susah. Dan yang bikin kesulitan aku keduanya itu karena mungkin paha aku itu kekuatannya masih belum ada. Sulit lah intinya kalau menurut aku gitu kan. Dan yang ketiga itu aku orangnya males dan gak mau ribet. Jadi kalau setelah ribet itu males. Makanya aku itu butuh teman-teman seperti kalian yang mungkin amputi tapi yang pakai kaki palsu. Dan itu yang bikin aku sampai sekarang itu tetap berusaha buat latihan. Karena mendaki gunung itu adalah hal favorit yang aku suka sejak aku SMA. Ya di gunung-gunung Indonesia lah masih. Awalnya itu berat sekali ya, berat lah, sulit. Jadi tiba-tiba yang kita bisa daki gunung sesuka kita, tiba-tiba harus diamputasi gitu kan. Kalau aku juga mikir, masih bisa nggak ya daki gunung lagi, masih bisa nggak ya suka dengan kegiatanku yang traveling dan sebagainya gitu. Dan akhirnya aku baru nyoba lagi daki gunung itu setelah pasca amputasi tahun 2019 awal. Jadi tahun baruan itu aku nyoba daki gunung di Gunung Prau, Jawa Tengah.
dan itu aku mendaki gunung pakai tongkat. Jadi itu adalah pengalaman pertama aku, dan alhamdulillah berkat support dari teman-teman dan orang tua juga sih. Jadi aku sampai puncak waktu itu, walaupun estimasinya itu nggak sesuai dengan sebelumnya, jadi harus nambah hari, tapi buat keamanan juga sih, jadi fun aja lah. Dan semenjak itu akhirnya aku merasa alhamdulillah ya, seneng banget. Ternyata walaupun aku daki dengan pakai satu kaki, aku masih bisa daki dan menikmati ciptaan Tuhan dan masih bisa merasakan arti bersyukur. Dari situ akhirnya aku berusaha buat meningkatkan mobilitas diri aku support lagi diri aku, dan akhirnya aku tetap menjalani hobi-hobi aku seperti biasanya sampai saat ini. Awalnya tuh capek banget. Kenapa capek? Karena aku daki gunung kan pakai tongkat ya. Nah, jadi tongkat aku dia bahan dasarnya ban, dan ini biasa sih dia tongkat-tongkat seperti medis gitu. Ini aku beli pertama kali dulu waktu dari rumah sakit, keluar dari rumah sakit. Beratnya daki gunung pakai tongkat itu ada di bagian tangan aku. Jadi kan kalau tangan aku tuh nggak begini nih, harus supportan di tangan. Jadi aku sering olahraga tangan sih, jadi sering push up, back up gitu sampai kayak inilah, sama aja gitu kan. Jadi itu sih capeknya. Dan yang bikin capeknya lagi, daki gunung pakai tongkat itu kita nggak bisa bawa beban berat, lebih sering dibawain. Dan yang bikin capek lagi itu kita nggak bisa nenteng barang karena terhalang pegangan di tangan tongkat tadi itu. Capek itu akan teratasi kalau kita mau mencoba dan kita mau eksplorasi diri kita, itu sih. Mendaki gunung itu adalah sesuatu hal yang mengajarkan kita tentang hidup. Contohnya, mau mendaki gunung ke Gunung Semeru nih, aku ada target buat ke puncak. Jam berapa aku sampai puncak, hari apa aku bisa nyampe sana, dan apa aja aku harus bawa, persiapan apapun. Nah, itu sama kayak hidup kita. Bagaimana cara perjuanganku untuk melewati semua ujian yang ada. Gunung itu membuat aku lebih tenang, teman-teman. Jadi aku itu lebih merasa jiwa aku tuh lebih tentram, lebih bahagia. Dan yang pasti aku lebih banyak mendapatkan teman-teman aku yang benar-benar saling mendukung aku sampai detik ini tuh, teman-teman yang semua aku dapat dari gunung. Terasa deket yang sama yang di atas, dan itu lebih syahdu banget. Jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu gimana rasanya di gunung, kalian harus wajib coba, karena itu dijamin nagih. Ingat, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna di dunia ini. Menurut aku semua itu sempurna, dan semua itu adalah ciptaan Tuhan yang sungguh indah. Jadi buat kalian yang mungkin amputi, harus tetap semangat. Hadapi semua mimpi kalian. Apapun mimpi kalian, jangan pernah takut untuk bermimpi. Tetap perjuangin hidup kalian. Tetap buktikan ke semua orang bahwa kita itu bisa, walaupun ada keterbatasan pada diri kita dalam bentuk amputi tersebut. Dan jangan pernah jadikan amputi itu sebagai alasan kalian buat malas atau alasan kalian buat tidak berkarya, karena itu salah fatal, dan itu akan mengakibatkan kalian tidak bersyukur. Dan yang pasti kalian tetap bersyukur, karena bersyukur itu adalah nikmat terbesar dari Tuhan, dan itu akan membuat diri kita lebih ikhlas dan membuat diri kita semakin memiliki nikmat yang harus kita berjuangkan. Jadi harus tetap semangat, never give up kawan-kawanku. Dan buat kalian mungkin yang mau mampir di channel aku, silakan. Channel aku ada di Arohma Sukma PMD, di channel YouTube aku, dan di Instagram aku juga sama di Arohma Sukma PMD. Jadi sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sudah nonton kan cerita Rohma? Semoga Amputia Story episode kali ini selalu bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Tekan tanda jempol kalau kalian suka, bagikan ke kawan dan juga keluarga, dan bantu kami dengan cara subscribe channel ini, serta nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.